Fauzan bersyukur Alia keguguran dan tentunya hal itu membuat dia jadi kepikiran untuk gampang rujuk bersama rindu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode kali ini bakalan diawali dengan kedatangan Laura yang ternyata suka sama Hafiz. Seperti yang kita tahu kalau Laura ini memang dalam keadaan yang kejiwaannya terganggu ya guys ya. Nah jadi dia berpikir kalau Hafiz itu adalah Vero, mantan tunangannya yang sudah meninggal dunia. By the way, sepeninggal Vero yang sudah meninggal dunia itu membuat Laura jadi ya gangguan jiwa. Dia kemudian juga trauma di masa lalu karena pernah hampir dilecehkan oleh orang lain. Kemudian dia juga merasa kalau keluarganya tidak perhatian sama dia. Jadi dia sekarang mengharapkan Hafiz yang dia anggap sebagai Vero ini bisa membahagiakan dia. Dan kemudian dia mengatakan kalau kalau Hafiz itu adalah tunangan dia di hadapannya Rindu, sehingga Rindu jadi kaget dan ya pasti dia kepikiran juga nih untuk mendekatkan Laura nantinya dengan Hafiz, karena entah kenapa Rindu ini berpikir kalau Laura ini adalah wanita yang baik dan kalau nanti dia sembuh dari gangguan jiwanya ya Laura akan bisa menggantikan posisi dia di hatinya Hafiz. Tapi tentunya bakalan sulit ya guys ya. Karena seperti yang kita tahu kalau Hafiz tentunya tidak akan pernah bisa mencintai wanita lain selain Rindu. Dia tuh udah kecintaan banget nih sama Rindu dan mungkin saja walaupun banyak wanita lain yang mungkin lebih cantik dari Rindu atau mungkin lebih baik dari Rindu, ya tetap aja di hatinya Hafiz ya cuma ada Rindu doang. Jadi usaha Rindu untuk mendekatkan Hafiz dengan Laura sepertinya bakalan gagal juga nih. Dan di hatinya Rindu ini sebenarnya masih tanda tanya juga ya guys ya, apakah dia suka sama Hafiz atau enggak nih sebenarnya. Emang sih dia beberapa episode belakangan ini mengatakan kalau ya dia belum bisa membuka hati untuk Hafiz. Tapi Hafiz dengan tegas mengatakan kepada Rindu kalau dia tetap akan menunggu momen itu akan terjadi. Dia akan menunggu Rindu mau membuka hati untuk dia kapanpun itu. Dan ya bisa jadi dan bisa kita simpulkan juga kalau Hafiz tentunya ya tidak akan pernah bisa membuka hati juga untuk wanita lain selain Rindu. Karena dia lebih memilih untuk menunggu Rindu membuka hatinya daripada dia harus membuka hati kepada orang lain atau wanita lain. Nah tentunya ini adalah bukti kesetiaan dari Hafiz juga ya guys ya, untuk bisa selalu berharap dia menjadi suaminya Rindu. Kemudian di sisi lain kita juga akan melihat Rindu yang pada akhirnya ya bertanya dan minta ketegasan dari Fauzan. Apa nih sebenarnya yang terjadi dan kenapa Fauzan ini takut banget untuk menceraikan Rindu secara hukum. Karena seperti yang Rindu tahu kalau Fauzan ini kan sangat amat membenci dia. Ditambah lagi dengan fitnahan Denny yang mengatakan kalau Rindu itu adalah wanita kotor lah, wanita murahan segala macam, yang membuat Fauzan pada akhirnya benar-benar sangat amat membenci Rindu. Tapi sekarang di saat Rindu mau bercerai secara hukum dengan Fauzan dan sebelumnya Fauzan sangat menggebu-gebu juga untuk ingin menceraikan Rindu, sekarang Fauzan malah tidak mau untuk menandatangani surat perceraian karena Rindu sudah mengatakan kalau dia mau tes DNA dengan Ayu. Rindu merasakan kalau Ayu itu adalah anak kandungnya. Jadi dia pengen secepatnya tes DNA dengan Ayu agar dia tahu Ayu itu adalah anak kandungnya atau bukan. Karena kan memang di beberapa tahun yang lalu Fauzan mengatakan kepada Rindu dan berbohong kalau Ayu anaknya Rindu itu sudah meninggal dunia. Dan yang sekarang anak yang bersama Fauzan itu bukanlah Ayunda tapi Rahayu, karena memang namanya ditukar sama Fauzan karena
Fauzan memang setakut itu kalau nanti Rindu mengambil hak asuh dari Ayu sepenuhnya. Karena ya walau bagaimanapun Ayu itu kan adalah anak kandungnya Rindu dan Fauzan yang masih kecil banget nih guys. Dan pastinya hak asuh Ayu itu bakalan berada di tangannya Rindu. Dan tentu hal ini tuh bikin Fauzan tuh ketar-ketir karena kan selama ini Fauzan maunya hidupnya tuh sama Ayu dan gak diganggu oleh Rindu. Jadi ya dia takut banget kalau Rindu ini tahu Ayu itu adalah anak kandungnya. Tapi ya namanya juga ibu dan anak kandung ya guys ya, pasti mempunyai ikatan batin yang kuat. Dan terbukti Rindu ini merasakan firasat yang benar-benar sangat amat luar biasa kalau si Ayu itu adalah anak kandungnya. Dan begitu pun dengan Ayu, walaupun dia memanggil Rindu dengan sebutan tante kantin, tapi entah kenapa apapun yang dikatakan oleh Rindu kepada dia itu selalu masuk di pikiran dia. Bahkan dia sholat karena diajarin Rindu, kemudian hafalan Al-Quran segala macam juga gara-gara Rindu juga yang membantu. Jadinya hal ini tuh bikin Ayu tuh jadi berpikir kalau memang ya dia sayang banget sama tante kantin yang merupakan ibu kandungnya ini. Dan menurut kalian kalau nanti Ayu tahu Rindu adalah ibu kandungnya, apakah dia bakalan bahagia atau tidak? Atau bahkan dia akan meminta kepada Fauzan untuk kembali rujuk dengan Rindu? Coba tulis di kolom komentar. Tapi nih guys, kalau misalnya Rindu rujuk dengan Fauzan, tentu orang yang paling sangat amat tidak setuju akan hal tersebut adalah Alia. Karena Alia sudah melakukan berbagai macam cara untuk mempertahankan Fauzan. Bahkan dia sekarang memprogramkan bayi tabung dan berhasil. Sekarang dia tengah hamil anaknya Fauzan. Dan membuat dia yakin kalau setelah ini Fauzan akan lebih sayang sama dia dan anaknya ketimbang Ayu. Jujur agak lucu juga sih ya sama Alia ini. Dia secemburu itu dengan anak kecil ya, sekecil Ayu, karena memang Fauzan ini menomorsatukan Ayu dari segalanya. Walaupun dia sudah menikahi Alia, tapi bagi Fauzan Ayu itu adalah segalanya. Makanya dia mengancam Ayu harus mandiri, Ayu harus bisa menjaga diri dan segala macam. Karena apa? Ya karena sebentar lagi dia mau mempunyai seorang adik. Dan nanti kasih sayang Fauzan bakalan berpindah dari Ayu kepada adiknya ini. Dan hal itu membuat Ayu tuh jadi ketakutan, jadi ketar-ketir karena dia takut kalau nanti rasa sayang ayahnya jadi lebih berfokus kepada adiknya ini daripada kepada Ayu. Jadi dia juga sempat menceritakan hal tersebut kan kepada Rindu, sehingga Rindu jadi kasihan juga sama Ayu. Dan kalau nanti Rindu tahu kalau ternyata Ayu itu adalah anak kandungnya, tentu dia akan berusaha gimana caranya untuk bisa mendapatkan hak asuh Ayu sepenuhnya, karena dia nggak mau anaknya ini malah diperlakukan buruk sama wanita sejahat Alia. Karena ya kita tahu ya Alia ini sejahat itu ya guys ya sama Ayu. Karena kalau dipikir jahat juga nih orang dewasa seperti Alia yang lebih cemburu melihat suaminya sayang sama anak kandungnya daripada sayang sama dia. Dan ya ternyata karma itu langsung berlaku instan nih untuk Alia, karena di episode kali ini ternyata Alia kemungkinan besar bakalan keguguran. Karena seperti yang kita tahu kalau di episode kemarin ada paket yang ditujukan untuk Alia dan kemungkinan besar itu berasal dari Denny. Dan paket tersebut adalah pil atau obat yang membuat Alia kemungkinan bakalan keguguran. Dan benar saja di episode kali ini sepertinya anak yang ada di kandungannya Alia tidak akan bisa terselamatkan. Dan kemungkinan besar si Fauzan juga
merasa lega karena ternyata memang dia tidak ditakdirkan untuk mempunyai anak bersama dengan Alia, dan ternyata tidak Alia saja yang keguguran. Di sisi lain Carla pun ternyata hamil dan nggak tahu nih hamil anaknya siapa, apakah Reza atau Denny. Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Tentunya kita tuh udah nggak sabar banget ya guys ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.